Good point. representasi dari realitas. Nah tentu dari realitas, dari presentation ke representation, itu seberapa distorsinya itu, berapa banyak distorsinya, tergantung ketepatan metodologi. Oke. Kedua juga tergantung memang petugas-petugas di lapangannya juga seperti apa. Petugas di lapangannya itu bisa digaransi nggak bahwa dia misalnya menyebarkan kuesioner sebagaimana tuntutan metodologi, tuntutan random dan sebagainya. Itu kan, dan untuk itu tentu harus setiap lembaga survei harus memastikan bahwa si petugas-petugas di lapangan itu sungguh-sungguh juga mengerjakan itu secara, kalau bahasa kitanya, amanah lah. Jangan diisi sendiri kan. Nah, tentu ada metodologinya untuk mengecek itu kan. Dan terakhir tentu pada ujung-ujungnya memang dimanapun ini soal intellectual integrity. Tapi siapapun yang menjual intellectual integrity, ujungnya saya kira pasti berhadapan dengan realitas bahwa sebenarnya antar lembaga survei kita saling mengecek kan. Kalau ada suatu lembaga survei yang perbedaannya terlalu jauh dari lembaga-lembaga survei lain, bolehlah kita mengatakan barangkali memang ada persoalan-persoalan integrity yang dikorbankan. Tapi nanti saya kira akan dihukum oleh publik. Alright. Good point, Yudi. Ya. Saya simpan dulu Pak Saiful nih, Pak Omar dulu, Pak Omar ya. Jadi observasi saya ini, Pak Omar ya. Saya tadi mengatakan mengenai civil society, saya masukkan pollster itu sebagai checks and balances daripada masyarakat yang ada gitu. Bayangkan kalau nggak ada pollster ya, yang bisa melawan partai politik sekarang siapa gitu, yang bisa melawan oligarki siapa gitu, yang melawan KKN siapa. Anda lanjutkan, Mas. Iya, jadi survei opini publik atau survei politik ini kan American invention ya, Pak Sugeng. Atau kalau saya boleh pinjam istilah Pak Sugeng dalam forum ini beberapa minggu yang lalu, itu survei ini merupakan peradaban baru gitu dalam tradisi politik Indonesia. Saya lebih tepat menyebut sebagai teknologi baru dalam memahami fenomena politik, khususnya fenomena perilaku pemilih ya. Dan setiap teknologi baru, setiap instrumen baru, setiap peradaban baru itu biasanya selalu menimbulkan kontroversi. Setiap teknologi baru itu biasanya untuk negara-negara sedang berkembang itu menimbulkan apa yang disebut dengan gagap teknologi. Nah, terutama di sini yang semuanya ya, semua stakeholder survei barangkali masih menghadapi fenomena gagap teknologi ini. Terutama dalam hal ini adalah yang paling gagap itu para politisi, partai politik ya. Itu gagap sekali menghadapi fenomena ini. Oleh karena mereka bertahun-tahun berkiprah di dunia politik, itu bisa menentukan apa yang mereka mau. Kemudian tiba-tiba ada sebuah kekuatan masyarakat sipil ya, atau civil society yang disebut dengan pollster ini bisa mengontrol mereka ya. Ini kaget gitu mereka ya. Kaget. Dan kegagapan atau kekagetan mereka ini diperlihatkan dalam bentuk respon yang menurut kami ya kurang proporsional gitu ya. Biasanya itu kalau kita di lembaga survei itu setiap kali mau mengumumkan hasil survei itu sudah membayangkan kira-kira respon apa yang akan kita terima dari para politisi atau partai politik atau orang-orang yang berkepentingan dengan hasil survei kita. Kalau angkanya tinggi, mereka akan bilang, wah survei ini objektif, ini bagus ini survei ini. Akan kita jadikan masukan buat pengambilan keputusan partai kita. Tapi kalau angka mereka itu di bawah, itu pasti bahasanya akan selalu sama. Ini survei pesanan, nggak objektif, ini tendensius. Bahasanya selalu seperti itu gitu. Jadi cara pandang mereka ini, para politisi kita seragam seperti itu dalam menghadapi teknologi baru yang bernama survei opini publik ini. Gitu. Padahal realitasnya Pak Sugeng ya, survei ini dibutuhkan sekali untuk memperkaya demokrasi yang sedang mekar di Indonesia ini. Tadi Pak Sugeng katakan apa yang disebut dengan keterbukaan. Ya. Coba bayangkan misalnya kasus Pilkada Jawa Timur kemarin. Ketika lembaga-lembaga survei, LSN, LSI, Puskaptis,
kemudian Pusdeha mengumumkan hasil survei, hasil Pekon, ya, dan ada yang exit poll, hasilnya semua sama, angka pasangan Kaji itu lebih tinggi dari Karsa. Ya. Setelah KPU mengumumkan ternyata Karsa yang unggul, semua mengatakan lembaga survei nggak ada yang benar. Gitu, ya. Lembaga survei dihakimi habis-habisan. Gitu. Good point. Memang teman-teman waktu itu ada yang mengatakan, oh kita tidak salah karena masih di dalam margin of error angkanya, gitu, masih di bawah 1%. Tapi saya terus terang waktu itu berkata pada pers di Jawa Timur, kita tidak salah lembaga survei, ini yang salah KPU-nya, gitu loh. Jadi ini pasti ada something wrong, gitu. Dan ternyata benar, gitu loh. Setelah sidangkan di Mahkamah Konstitusi, benar, gitu. Yang salah bukan lembaga surveinya, yang salah adalah KPU-nya, gitu. Good point. Ya, jadi quick-count-nya nggak ada yang salah, KPU-nya yang salah. Nah, bisa dibayangkan seandainya tidak ada lembaga survei, masyarakat dipaksa menerima hasil yang diterima yang disampaikan oleh KPU itu, padahal itu hasil yang sudah direkayasa. Jadi ini kehadiran lembaga survei ini paling nggak poin ini yang harus kita terima sebagai suatu nilai positif. Gitu. Alright. Saya kira good, Omar. Pak Saiful, ini penting Pak Saiful ya. Anda lebih kerucutkan lagi Pak Saiful ya. Saya mengobserv ya, pollster ini politically established, sudah terbentuk. Anda nggak bisa minggir lagi, sudah menjadi tadi istilah dia, menjadi peradaban baru, political civilization baru di Indonesia. Jadi masyarakat civil society pollster ini akan tumbuh, partai politik juga sesuai dengan peranannya akan tumbuh. Tapi ini kan sebetulnya tidak boleh lagi, karena pollster itu bagian daripada budaya politik gitu. Tapi seperti Omar tadi nyebut, memang ini para politisi kita ini bisa itu gak kaget, atau istilah dia gagap itu, atau memang pendidikannya kurang lurus gitu. Ada akademikly mereka low, jadi dia sudah yang sarjana di situ, yang belajar akuntan di situ, padahal biasa saja itu survei itu kan menentukan warna saja bisa disurvei kok, ya kan? Tapi ini ada gejala apa? Terus mempertanyakan mengenai dibiayai and so forth itu kan menjadi kurang baik, Pak Saiful. Terima kasih, Mas Sugeng. Satu hal bahwa survei itu dibutuhkan. Saya kira orang-orang yang terlibat dengan proses politik setidak-tidaknya, saya kira sepakat bahwa kemudian reaksinya mengesankan tidak mengerti tentang survei atau tidak proporsional, katakan begitu. Saya melihat tuh sebagian tidak genuine, gitu ya. Alright. Tidak genuine dalam pengertian begini. Kalau kita bicara dengan mereka yang di media bicara menolak hasil survei, sesungguhnya mereka itu adalah konsumen dari survei. Orang-orang yang konsum, yang mengkonsum. Iya. Orang-orang yang bicara di media, yang kita beberapa belakangan ini banyak bicara ngeritik survei, itu sangat banyak, termasuk partai yang kemarin agak keras bersikap terhadap hasil survei terakhir, itu setahu saya adalah partai yang paling banyak menggunakan lembaga survei. Saya punya pengalaman. Good point. Alright. Nah, oleh karena itu pasti ada sesuatu di situ. Jadi bukan soal surveinya itu yang masalah gitu loh. Tapi ada sesuatu yang lain lagi. Bagaimanapun mereka politisi, bagaimanapun gitu ya. Ketika saya misalnya merilis hasil survei dan teman-teman di media mempublikasikannya, misalnya posisi partai A misalnya turun, partai B naik dan sebagainya, kemudian yang turun itu bereaksi, wah Saiful ini dibeli oleh siapa, misalnya kayak gitu ya. Alright. Saya menganggap itu kalau politisi seperti itu yang bicara, saya anggap itu biasa saja, gitu ya. Saya udah agak kebal